sahabat asuransi. Jadi itu ya bro, saya kasih tahu ya bro, nggak ada orang bangkrut gara-gara punya asuransi. Tapi banyak orang bangkrut gara-gara nggak punya asuransi bro. Ingat-ingat itu, oke? Sip. Halo sahabat asuransi, perkenalkan saya Chandra Dewi. Saya hari ini ingin berbagi pengalaman mengenai asuransi. Baik, hari ini saya mau berbagi pengalaman sehubungan dengan baru saja ada terjadi komunikasi dari klien dari tim saya minggu lalu tepatnya. Jadi waktu itu beliau menghubungi saya memberitahukan bahwa beliau baru saja mendapatkan informasi bahwa klaimnya ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena ternyata ditemukan ada keadaan kesehatan yang tidak dicantumkan di dalam pengajuan aplikasi asuransi, ya. Dan ketika saat ini beliau klaim, ternyata keadaan kesehatannya ditemukan sudah ada sebelum beliau masuk ke asuransi ini atau membeli asuransi ini. Nah, jadi untuk membahas itu saya membawa beberapa polis, ya polis saya pribadi dari beberapa asuransi, karena beliau nasabah ini mempunyai concern bagaimana dengan polis-polis yang dimiliki juga oleh beliau beberapa tahun yang lalu. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun. Nah, beliau ingin menanyakan bagaimana nasibnya kalau ke depan akan ada klaim lagi, apakah polis-polis tersebut ada resiko ditolak. Nah, saya ingin menjelaskan berdasarkan dari yang namanya polis. Kenapa? Karena polis ini adalah perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi. Ya, jadi ini pegangannya, kontraknya. Kita harus beracu kepada isi dari polis ini. Oke, nah mari kita lihat ada satu polis ketentuan mengenai keadaan kesehatan yang ada sebelumnya. Nah, kalau di asuransi ada istilah early claim. Early claim itu adalah klaim yang terjadi di bawah 2 tahun pada saat menjadi polis ataupun terjadi pemulihan. Ya, pemulihan itu ketika suatu polis yang telat dibayar kemudian menjadi batal sementara lalu dihidupkan lagi, itu namanya pemulihan. Nah, mana yang terakhir? Nah, early claim ini biasanya membutuhkan investigasi yang lebih lanjut oleh perusahaan asuransi. Nah, batasannya bagaimana ya untuk early claim ini? Nah, di sini di satu perusahaan polis yang saya beli dari perusahaan dari Singapura, ini di pasal 2.4 itu disebutkan, kecuali apabila terjadi kekeliruan, penanggung tidak akan meninjau ulang keabsahan ataupun membatalkan suatu pertanggungan apabila ulang tahun kedua pertanggungan yang bersangkutan atau ulang tahun kedua pemulihan yang terakhir. Mana yang paling terakhir terjadi, ya. Jadi di dalam polis ini disebutkan bahwa penanggung tidak akan meninjau ulang atau membatalkan lagi pertanggungan ini apabila terjadinya sudah lewat dari 2 tahun. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat polis yang lain. Nah, berikut adalah polis yang kedua yang berasal dari perusahaan luar juga, ya, bukan ini adalah perusahaan dari Amerika. Nah, di dalam ketentuan umum polis ini di pasal 2 mengenai dasar polis, ya. Ayat 2 disebutkan selama 2 tahun sejak tanggal berlaku polis atau tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir terjadi. Kami mempunyai hak untuk meninjau ulang keabsahan polis sesuai dengan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, atau informasi yang Anda berikan atau tertanggung berikan. Jadi selama 2 tahun pertama, artinya setelah 2 tahun, maka tidak perusahaan asuransi tidak mempunyai hak lagi untuk meninjau ulang keabsahan polis ini.
ya. Jadi ternyata ketentuan 2 tahun ini juga ada di polis yang dari Amerika ini. Oke, sekarang polis yang lain lagi. Ini adalah salah satu perusahaan asuransi dari Kanada yang menerbitkan polis ini. Kita lihat. Nah, ada juga tertulis ya, yaitu di pasal 5. Pasal 5 ada keterangan tidak dapat dibantah. Saya bacakan, setelah periode 2 tahun pertama sejak tanggal polis berlaku atau tanggal pemulihan polis terakhir, mana yang paling akhir, maka pertanggungan tidak dapat dibantah, kecuali karena adanya kesalahan pernyataan usia, jenis kelamin, penyembunyian informasi, atau unsur penipuan. Nah, kalau untuk khusus yang polis ini, masih ada tambahan, kecuali jika ada unsur penipuan. Ya, tentu saja di dalam berasuransi kita menganut sistem atau itikat Atmos Good Faith, yaitu itikat baik dari kedua belah pihak. Sehingga tentu saja dari kedua belah pihak tidak boleh mempunyai sebuah tujuan untuk melakukan penipuan. Jika ada unsur itu, maka pertanggungan apapun, kapanpun pasti akan dibatalkan. Tidak kuat secara hukum. Ya, jadi demikian sahabat asuransi, tidak usah khawatir untuk mempunyai asuransi. Pastikan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat membaca yang polis yang dimiliki, tidak hanya diterima lalu disimpan, ya. Dan juga penting pada saat mengajukan asuransi, semua pertanyaan di aplikasi asuransi itu dimengerti dan dibaca dan diisi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Demikian sharing saya mengenai masa tunggu 2 tahun ini. Terima kasih sahabat asuransi. Baik sahabat asuransi, memiliki asuransi itu harusnya menimbulkan peace of mind bagi pemiliknya maupun bagi keluarganya. Ibarat kita naik pesawat, kita juga butuh pesawat yang menyediakan semua alat pertolongan seperti life jacket, oksigen, maka kita akan tenang menaiki pesawat itu. Demikian juga dengan asuransi. Semoga apa yang saya jelaskan berguna bagi sahabat asuransi. Bye.